Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alnik Halo. Saya merupakan mahasiswa ilmu keperawatan dari Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 1211420119011. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan tentang pathway atau patofisiologi perjalanan penyakit katarak. Untuk itu, selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian daripada katarak. Katarak adalah suatu penyakit lensa mata ketika lensa mata menjadi keruh atau buram dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa sama sekali untuk terganggu. Namun, lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan kita dan akan membuat kita sebagai seorang pengidap katarak akan merasa seperti kita melihat di dalam kaca atau dalam mobil yang kaca mobil tersebut kabut, sehingga fungsi penglihatan kita menurun karena kaca kita atau penglihatan kita sudah menjadi buram. Maka daripada hal itu kita akan sulit untuk membaca atau melihat jalan saat kita menyetir dan lain-lain. Perlu diketahui bersama bahwa penyakit ini atau katarak merupakan faktor pencetus utama kebutaan utama di dunia yang dapat diobati maupun di Indonesia sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu gejala daripada katarak. Jadi, gejala daripada katarak adalah pandangan menjadi kabur seperti kita melihat kabut. Kedua, yaitu melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Ketiga, pandangan ganda. Keempat, penurunan penglihatan. Kelima, rasa silau saat kita melihat cahaya. Contohnya saat kita melihat lampu, kita merasa mata kita sangat silau. Yang ketiga, yaitu penyebab katarak. Pada umumnya, penyebab katarak adalah yang paling sering ditemui, yaitu akibat proses penuaan atau proses trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata, sehingga lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan semakin bertambahnya usia, lensa mata akan menjadi semakin tebal dan tidak lagi fleksibel. Hal ini menyebabkan gumpalan protein dan dapat mengurangi cahaya yang masuk ke retina, sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata, yang pada akhirnya menyebabkan pandangan kabur atau keruh dan menjadi tidak tajam. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke bagian yang berikut, yaitu pathway atau patofisiologi perjalanan penyakit katarak. Jadi, penyakit katarak ini awalnya timbul karena ada trauma hingga menyebabkan perubahan serabut dan akan menimbulkan keruh atau buram pada mata. Selanjutnya yang kedua yaitu oleh degeneratif. Degeneratif ini adalah kerusakan pada jaringan, sehingga lama-kelamaan jaringan akan memburuk sering berjalannya waktu dan akan menyebabkan kompresi sentral dan akan mengakibatkan densitas atau penyempitan. Yang ketiga yaitu karena penyakit lain, sehingga akan memicu perkembangan protein di dalam tubuh dan juga akan menjadi keruh. Dan daripada keruh ini akan masuk ke dalam lensa mata dan akan mengakibatkan lensa mata menjadi katarak. Dan dari katarak ini akan menghambat jalan masuknya cahaya, sehingga akan mengakibatkan mata kita mengalami penurunan ketajaman penglihatan atau mata kita akan menjadi kabur dan sehingga akan membuat fungsi penglihatan mata kita itu akan menurun. Dari fungsi atau penurunan ketajaman penglihatan kita menurun ini akan terjadi dua hal. Yang pertama yaitu pembedahan, yang kedua itu penglihatan berkurang atau kita akan menjadi buta seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ketika kita melakukan pembedahan atau preoperasi dan post-operasi. Preoperasi ini adalah
sebelum kita melakukan operasi itu, kita akan merasa cemas atau yang disebut dengan ansietas. Jadi sebelum kita melakukan operasi mata, tentunya kita akan merasa cemas dan takut apakah kita akan melakukan operasi ini berjalan lancar atau tidak, ataukah kita akan sembuh atau tidak daripada penyakit katarak ini setelah kita melakukan operasi katarak pada mata. Yang kedua yaitu post operasi. Ketika kita sudah selesai melakukan operasi katarak, tentunya kita akan merasa sakit pada daerah mata kita, dan itu juga disebut dengan nyeri akut, kata lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang penglihatan berkurang atau buta. Dan jadi ketika kita tidak mencegah katarak ini atau tidak melakukan pengobatan lebih lanjut atau tidak melakukan pembedahan, mata kita akan berkurang atau buta. Dan daripada hal ini akan terjadi dua hal. Yang pertama, akan terjadi gangguan persepsi sensori visual. Yang kedua yaitu risiko cedera. Jadi, beranjak daripada hal ini, saya menyarankan untuk teman-teman semua untuk kita mulai lebih teliti lagi untuk menjaga kesehatan mata kita, karena dari mata kita bisa melakukan segalanya. Contohnya, tanpa mata kita tidak bisa melihat ayah, ibu maupun teman-teman di sekitar kita tidak bisa melihat dunia. Jadi mulai dari sekarang kita menjaga mata kita. Jagalah mata kita seperti kita menjaga diri